Yo, what's up men? Balik lagi sama aku Surya Saputra. Video kali ini aku bakal jelasin ke kalian gimana sih caranya aku pergi ke Jepang, gimana caranya aku lolos tes di lembaga keberangkatan aku, terus gimana caranya biar tips-tips kalian itu bisa kesini. Nah, aku mau ngasih tahu itu. Jadi, yang pertama aku kasih tahu ke kalian kalau aku tuh dari SMK Negeri 2 Batam. Ya, aku anak Batam. Logatku kalau lagi ngomong biasa logat Medan, karena di Batam itu rata-rata orang banyak Medan. Terus, tapi aku sebenarnya orang Jawa, cuma lahirin di Lombok. Nah, jadi yang pertama aku mau ngasih tahu ke kalian itu ini, aku tuh dulu sebenarnya nggak ada cita-cita sama sekali ya buat ke Jepang ini. Cuman ya pertamanya itu aku cuma nyoba-nyoba karena ya awalnya coba-coba, habis itu ketagihan. Jadi yang pertama itu gini, aku tuh lulusan Tata Boga di SMK Negeri 2 Batam. Ya biasa kayak anak-anak yang lain, aku tuh pengen mau kerja di hotel aja sebenarnya, nggak mau kuliah soalnya dari orang tua juga mungkin kurang mampu buat nguliahin aku. Jadi aku tuh ini mau kerja terus. Nah, singkat cerita udah lulus aja lah, langsung mau ke LPK-nya lah biar nggak lama-lama ya kan. Jadi gini, aku tuh selesai itu aku ke SMK 1. Kenapa ke SMK 1? Karena tesnya diseleksi itu di SMK 1. Nah, jadi tuh ada banyak penyelenggara buat magang ke Jepang. Contohnya ada JIK, IMM, terus apa itu PT Minori. Ya, PT Minori kalau nggak salah. Terus yang keempat IPK Ashiro. Nah, jadi dari keempat itu aku rekomendasiin buat kalian itu yang pertama JIK, baru yang kedua IMM. Kenapa JIK yang pertama? Ya karena aku kesini tuh dari JIK. Jadi aku udah tahu semuanya, aku udah pengalamanku dari JIK ini udah ada ya, karena aku mau ngasih tahu itu juga ke kalian. Nah, langsung aja aku kasih tau di JIK itu gimana. Pertama itu aku dulu ngikutin tes di SMK 1. Dia tuh JIK itu datang ke Batam, dimana JIK itu dulunya cuma di Jawa aja, di daerah Pulau Jawa aja. Nah, kenapa dia bisa datang ke Batam? Dia itu diundang sama gubernurnya langsung. Sorry gak tahu nama gubernur Batam, Dahlan Iskan kalau nggak salah ya. Dahlan Iskan mungkin ya. Ya mungkin itu Ahmad Dahlan atau Dahlan Iskan. Nah, antara itulah. Nah, jadi diundang sama gubernurnya langsung buat ngetes anak-anak di Batam. Nah, waktu itu pertama kali aku yang saing nggak terlalu banyak, sekitar 50 sampai 100 orang lah yang daftar buat proses magang ke Jepang. Karena dulu di Batam itu masih asing banget buat magang ke Jepang. Itu sekitar 2 tahun yang lalu waktu aku lulus. Karena sekarang udah 2 tahun aku di Jepang. Nah, waktu itu masih sekitar sedikit China, jadi masih boleh lah gitu. Nah, singkat cerita aku tuh, wah mungkin Jepang ini jalanku. Jadi aku datang ke SMK 1, aku tanya dulu syarat-syaratnya, aku lengkapin, aku daftar baru tes. Nah, di tes ini banyak lah. Dia ada tes matematika, tapi nggak sulit lah, cuma matematika dasar aja. Nah, tes matematika, terus ada yang kedua lagi tes psikologi. Ya karena kalau kalian orang gila, kalian nggak bisa ke Jepang, bos. Siap, kalian harus waras secara jasmani, rohani. Dan pokoknya tes yang ketiga, tes banyak ya, kayak ditanya nanti kalian orang tua kalian kerja apa, kalian di Jepang mau ngapain. Ya kalian jawab sejujur-jujurnya, kalian lah ke Jepang itu kalian mau ngapain. Ya mau ketemu sama yang Pak Tua ini. Nah, ke Jepang aku tuh mau ketemu sama si cantik ini. Nah, kalian harus jujur-jujur, tapi jangan kayak gitu kali ya. Kalau aku ya jujur ya, aku dulu ke Jepang mau ngapain ya, aku bilang mau biar masa depanku cerah coy. Gila aja balik dari Jepang, masa depanku masih suram. Nah, pengen masa depan cerah, terus memperbaiki status sosial, bos. Siap lu nggak siap lah. Sebenarnya ada yang lebih mulia sih, membantu kedua orang tua. Nah, itu kalian wajib ngomong. Terus gak cuma itu coy, ada fisik, ada tes fisik. Jadi itu nggak cuma itu aja. Tes fisik lu harus push up men. Itu tesnya waktu itu aku tuh disuruh push up 20 kali. Itu dimana aku berat badanku masih 78 kalau nggak 80 kilo. Itu masih gendut aku, karena SMK kan Tata Boga, aku juga gendut aku. Tapi di situ ada disuruh berat ideal. Nah, di sini aku masalahnya, aku nggak bisa push up coy. Aku push up cuma tangan gini. Cuma kayak gitu aja push up. Nah, di situlah aku kurangnya, bos. Nah, habis itu udah singkat cerita, udah selesai semua. Adalah pengumuman di situ, pengumumannya yang lulus sama yang nggak lulus. Tapi aku di dua-duanya nggak ada men. Jadi aku tuh nggak lulus, aku juga nggak lulus. Gimana ya? Aku nggak gagal, aku juga nggak lulus. Nah, gitu. Ternyata satu masalah aku berat badan men. Jadi di situ ada tulisan ketiga. Ada yang lulus bersyarat. Nah, ini dia aku masuk ke sini. Aku tuh lulus tapi disuruh nurunin berat badan. Terus ada yang lulus disuruh gemuin berat badan. Terus ada lagi yang lulus disuruh medical check up dulu karena teridentifikasi penyakit apa atau nggak tahu. Tapi itu kan biasanya kalau penyakit nanti setelah medical check up. Nah, terus yang ke berapa nggak tahu nih.
usia men. Usia biasanya yang diprioritaskan itu usia dari 18 tahun sampai 27 tahun ya. Itu yang diprioritaskan. Tapi yang selain itu yang mungkin ada sih. Kayak teman aku soalnya waktu pelatihan di sana 30 tahun juga ada. Bahkan temanku sekarang lagi magang di Jepang juga udah ada yang 35. Cuman kan beda mungkin pemagang. Cuman yang diprioritaskan sama orang Jepang itu emang yang agak muda. Nah terus yang ini, yang paling penting ya, yang paling penting itu kalian ikut pelatihan. Nah ya karena kalau kalian nggak pelatihan, kalian ke Jepang mau pakai ngomong apa, bahasa apa? Nah ini pelatihan ini banyak sekali dilatih sama setiap agen-agennya. Tapi setiap agen pasti berbeda lah. Agen satu sama agen yang lain pasti beda. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Aku nggak bakal ceritain yang agen-agen lain selain JIK karena aku dari JIK. Jadi aku cuma tahu dari JIK. Ya itu dia, makanya aku mau ceritain JIK. Jadi di JIK itu gimana? Yang pertama yang kalian harus datang ke JIK-nya kalau ikut pelatihan. Karena si JIK sendiri nggak bisa ngelatih kalian di rumah masing-masing. Siap. Nah, jadi pertama itu harus datang ke JIK ya. Ke JIK itu waktu itu aku latihan di JIK Jakarta. Nah, ada dua jenis pelatihannya. Yang pertama pelatihan dasar sama pelatihan CSPK. Enggak.